Syekh Abdul Razak. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak perkataan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Jadi yang kedua, zikir yang kita baca di tengah-tengah, apalagi kalau kita sudah di tengah-tengah wabah ini, karena konteks zikir ini terjadi pada Nabi Yunus, Nabi Dhunnun alaihissalam atau Nabi Yunus alaihissalam, yang sudah sedang ditelan oleh ikan, ya, ditelan oleh al-haut atau ikan. Beliau mengatakan, hendaknya seorang muslim di tengah-tengah wabah seperti ini, basah lisannya, selain menyebutkan zikir yang telah kita sebutkan tadi, juga menyebutkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah merupakan ucapan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-87 dan ayat yang ke-88. Ayat ini mengabadikan peristiwa ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi dan meninggalkan umatnya, kaumnya dengan marah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham kadzalika nunjil mu'minin. Ya. Allah mengatakan, dan ingatlah Dhunnun, yang dimaksud dengan Dhunnun adalah Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan murka, ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Fadhanna an lan naqdir alaih, dan dia menyangka kami tidak bisa memberi kesempitan padanya. Fanada fi dhulumat, lalu dia meminta, ya, berdoa dalam kegelapan, alla ilaha illa ant, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, subhanak inni kuntu minadh dhalimin, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu, kami kabulkan permintaannya, kami jawab doa-doanya, wa najjaynahu minal gham, dan kami bebaskan ia dari duka dan kesempitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, wa kadzalika nunjil mu'minin, ay idza kanu fi syada'idi wa da'una munibina ilaina, yaitu kami akan selamatkan orang-orang beriman ketika mereka dalam keadaan kesusahan, kesempitan, dan mereka berdoa dengan doa ini kepada kami, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Apa kata Rasulullah SAW? Da'watu Dhunnun idda'a biha wa huwa fi batnil haut. Ya. Dan ingatlah doa yang diucapkan oleh Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam, tatkala dia sedang berada di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lam yad'u biha rajulun fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Tidaklah seorang berdoa, laki-laki maupun perempuan, berdoa dengan doa ini kecuali pasti akan diijabah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid, mengomentari doa ini, beliau mengatakan, fama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid, atau fama dafa'at syada'idud dunya bimithli tauhid. Tidak ada yang bisa menolak beratnya kehidupan dunia, dahsyatnya kesempitan dunia kecuali tauhid. Tidak ada hal yang bisa menghilangkan kesedihan, yang bisa menolak wabah sebagaimana yang bisa dilakukan oleh tauhid. Makanya kita lihat bagaimana Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Walidzalika kana du'aul karbi bitauhid, oleh sebab itulah maka doa yang diucapkan ketika seseorang itu dalam keadaan kesempitan dan menderita adalah doa tentang pengakuan kita dan kekokohan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu dhunnun allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu karbahu bitauhid. Sebagaimana doa Nabi Dhunnun, yaitu Nabi Yunus, yang tidaklah seorang berdoa ketika dia ditimpa kesusahan atau dalam keadaan yang berat, ya, penderitaan, kecuali illa farrajallahu karbahu bitauhid, kecuali Allah akan mengangkat dan menghilangkan kesusahan itu dengan at-tauhid sebagaimana yang diucapkan di dalam doa tersebut.